Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 ingin membuat video kreatif terkait Bank Syariah. Jadi di sini kenalin, nama gua Ahmad Syafadilian dengan NIM 2410116044. Boleh lanjut ke belakang? Ya, semuanya kenalin, nama gue Muhammad Raffi Ramadan dengan NIM 2410 Oke, semuanya kenalin, nama gue dari Fatur Rahman dengan NIM dengan NIM 2410116039. Nama gue Muhammad Haidar Farabi dengan NIM 2410116066. Oke, nantikan keseruannya dalam video ini teman-teman. Let's go. Let's go. Aduh, pusing banget ya gue. Sekarang pesanan catering gue makin banyak. Terus alat-alat catering gue juga harus perbarui karena ada beberapa yang udah rusak. Dan modal gue juga cukup seret. Gimana ya? Ya kalau gitu palingan pinjam ke bank konvensional sih, Riz. Yang pastinya udah cepet gak sih dia pencairannya? Tapi gue gak mau sih, karena usaha kuliner gue tuh harus terjaga kelawannya dari hulu ke hilir. Jadi kayak kalau pakai modalnya riba ya kurang tepat aja gitu kan. Betul juga sih pikiran lu ya. Tapi kenapa lu nggak coba Bank Syariah aja sih? Bank syariah sama aja gak sih, Sep? Kan dia kayak cuma ganti-ganti istilah aja gak sih? Kayak istilah bunga itu jadi lebih hasil, kan ujung-ujung kita bayar juga. Tunggu, itu tuh harus diluruskan nih. Kebetulan gue udah sempat lama kan riset di sana. Jadi kalau dalam bank syariah itu tuh kita menggunakan yang namanya jual beli, lalu kepemilikan modal bersama, juga sewa menyewa. Sedangkan kalau dalam bank konvensional itu kan mereka menjual uang gitu menggunakan bunga. Tapi gue masih bingung deh. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi gue izin jelasin ya dari yang maksudnya Haidar itu apa. Jadi kayak gini, Riz. Misalkan lu butuh mixer baru nih. Nah, Bank Syariah itu bisa ngebeliin lu alat itu. Nah, tapi nanti Bank Syariah ini ngejualin lagi ke lu dengan modal yang dia beli dan juga margin keuntungannya. Nah, jadi margin keuntungan ini tuh yang nanti bunganya. Nah, jadi nilainya itu tetap dari awal sampai akhir itu sama. Jadi keuntungannya itu jelas. Oh, jadi intinya kayak dia tuh lebih transparan dan juga Betul. gak ada spekulasi harga ya dengan jalan itu. Nah, betul banget tuh. Dan yang paling penting kan buat turis, pembiayaan syariah itu kan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Jadi otomatis usaha lu juga kan tetap pure halal loh. Nah, gue juga mau kasih tahu nih kan, kalau gue kan bergeraknya di bidang fashion. Iya. Jadi gue sama Bank Syariah itu hitungannya sebagai mitra. Jadi kita sama-sama nanamin modal di usaha yang gue bangun. Nah, itu tuh kita pakai akadnya tuh namanya musyarakah. Jadi nanti keuntungannya itu bakal kita bagi bersama. Jadi hitungan bagi hasil sesuai dengan rasio yang udah disepakati di awal. Nah, kalau misalkan kita sedang rugi, itu juga pembagian kerugiannya juga kita sama sesuai dengan modal yang ada. Nah, kalau itu tuh jadi ngebuat kita bukan sebagai kreditor dan debitur, jadi sebagai mitra antara gue dan juga Bank Syariah. Oh, ngeri banget sih konsep mitra ini. Tapi kalau misalnya kita lagi turun tuh ada kebijakan baru nggak sih atau gimana gitu? Nah, kalau misalkan itu tuh sesuai dengan kesepakatan kita sih sebenarnya sama Bank Syariah nanti enaknya bagaimana. Tapi paling kalau misalkan ada omset penurunan itu paling ya sesuai dengan, kalau misalkan rugi ya itu ya sesuai dengan modal kita yang ada aja sih, rasio modal kita yang ada di yang pengen gue bangun gitu. Nah, betul banget tuh Riz yang kata saya Pak bilang tadi. Jadi selama bukan karena kelalaian lo, nah itu tuh otomatis kerugian itu ditanggung bersama gitu. Oh, jadi fokus bank syariah itu lebih ke pada aset realnya ya. Jadi mereka itu bantu beli aset produktifnya, jadi nggak cuma ngasih uang aja gitu kan. Betul banget. Jadi kita kan juga Bank Syariah juga udah berkembang dari saat ini dan juga udah banyak program yang emang fokusnya tuh mendukung UMKM gitu. Jadi lo bisa buat masuk ke pembiayaannya Bank Syariah lah gitu. Gue tercerahkan banget sih tadi. Kirain gue tuh cuma namanya aja yang kayak beda gitu. Ternyata filosofi dan akad-akadnya tuh beneran berbeda gitu. Gue tahu sih gue. Nah, jadi syariah tuh bukan cuma buat umat Islam aja, itu tuh untuk yang mau mencari keberkahan dalam bermuamalah. Jadi prinsipnya itu universal. Iya. Nah, betul tuh Riz, kayaknya kita semua harus melupain bank konvensional sih. Dan kayaknya lu juga harus mulai serius riset nih soal bank syariah. Dan juga jangan lupa nih kita datangin ke bank syariah terdekat. Oh, siap banget sih, Bang. Kayak demi usaha dan kelancaran suksesan bertahan usaha gue bakal kembangkan sih. Kita langsung aja yuk ke Bank Syariah buat biar tahu nih kita pembiayaan kayak gimana. Langsung saja. Nah, jadi segitu teman-teman buat presentasi atau bikin video kreatif dari kelompok 6. Jadi teman-teman jangan lupa buat gunain Bank Syariah di kehidupannya yang normal dan biasa. betul banget. Jadi sampai jumpa di lain video. Bye bye.